warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Seldi Setiawan, saya dari BKI 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi UTS Psikoterapi Islam tentang psikoterapi pendekatan humanistik. Sejarah humanistik. Awal mula lahirnya psikologi humanistik adalah berangkat dari nuansa psikologi yang ada pada abad ke-20 Eropa dan Amerika. Pada saat itu gerakan behavioristik dan psikoanalisa sangat dianggung-anggungkan. Psikologi humanistik ini lahir pada dasar ketidakpuasan atas gerakan behavioristik dan psikoanalisa dalam memandang manusia. Pada saat itu gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap, dan satu sisi pada awal tahun 1990-an psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelum, khususnya gerakan behavioristik pada tokoh dan pengikut gerakan humanistik. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pada masa perkembangan psikologi humanistik tersebut terdapat dua aliran filsafat yang sedang mendunia dan cukup memberikan pengaruh terhadap psikologi di Eropa dan Amerika. Dua aliran filsafat tersebut adalah filsafat fenomenologi dan filsafat eksistensialisme. Dua aliran filsafat tersebut sangat menarik bagi beberapa ahli psikologi yang di Amerika yang merasa tidak puas dan terasing dari psikologi behavioristik dan psikoanalisis. Di samping itu, kedua aliran psikologi karena pada dasarnya mereka mencari alternatif dan psikologi yang fokusnya pada manusia. Saya lanjutkan. Adapun ciri-ciri dasar dari gerakan psikologi humanistik ini sendiri, pertama adalah ketidakpuasan terhadap orientasi behavioristik yang ada pada psikologi kontemporer, serta ciri yang kedua adalah menjadikan studi tentang manusia, sifat dan keberadaan sebagai topik utama dalam psikologi. Di sini juga ada teknik-teknik humanistik. Teknik yang digunakan dalam terapi ini diantaranya adalah yang pertama person-centered terapi. Person-centered terapi merupakan terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada tahun 1942 yang memiliki pandangan dasar tentang manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, bertanggung jawab, dan memiliki potensi kreatif, bebas, tidak terikat oleh belenggu manusia lalu dan berorientasi ke masa yang akan datang dan selalu berusaha untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa beraktualisasi diri. Yang kedua ada Gestalt terapi. Gestalt terapi dikembangkan oleh Friedrich Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus memenuhi jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan karena bekerja terutama di atas prinsip kesadaran. Tetapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Saya lanjutkan. Di sini juga ada teknik terapi untuk logoterapi adalah yang pertama paradocial intention. Klien didorong untuk melakukan sesuatu pada hal yang sangat ia takuti, mulai dari fobia hingga ke obsesif kompulsif. Teknik ini didasarkan pada kemampuan manusia untuk dapat memutuskan lingkaran setan, yaitu orang yang neurosis psikogenik seperti fobia, kecemasan, dan perilaku obsesif kompulsif. Dan penerapan intensi paradoksial terapi mencoba untuk memobilisasi dan memanfaatkan kapasitas eksklusif manusia. Yang kedua itu ada direction. Teknik ini dibangun pada kapasitas self-distancing dan self-transcendence manusia. Klien diminta untuk mengarahkan perhatian mereka jauh dari masalah-masalah mereka, aspek yang lebih positif dari kehidupan mereka. Yang ketiga, modification of attitude digunakan untuk
depresi dan kecanduan. Yang keempat adalah analisis transaksional. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada pribadi, komunikasi, dan relaksasi manusia untuk hubungan interaksional. Di sini juga ada tujuan pendekatan humanistik. Yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaan dan menerima keadaan menurut apa adanya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dunia. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang memungkinkan dapat dijangkau menurut kondisi dirinya sendiri. Dan ada juga di sini ada kelemahan teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Dan yang kedua, banyak konsep dan psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Di sini juga ada kelebihan teori humanistik. Yang pertama, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, berpartisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih adalah kemampuan hidup bersama. Dan yang terakhir, tokoh humanistik adalah gesal terapi. Terapi gesal dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan. Baik, di sini juga ada tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama adalah Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999. Yang kedua ada juga tokoh humanistik Karl Ransom Rogers. Di sini Karl Ransom Rogers membuat ia senang akan ilmu pertanian. Baik, mungkin cukup sampai di sini video kali ini.